Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang komparasi Al-Quran dan Taurat Nabi Musa. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya Renisha Safira Azhara sebagai moderator dan sebagai pemateri kedua. Kemudian ada partner saya yaitu Safira Nur Hikmah sebagai pemateri pertama. Langsung saja saya persilahkan untuk Mbak Safira mempresentasikan materinya. Silakan. Terima kasih Mbak Nisha. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi yaitu perbedaan teks dalam Al-Quran dan Taurat. Nah, perbedaan yang mencolok antara kedua teks ini bila di titik penyampai teks dan tingkat ketinggian bahwa teks ketika membaca teks Taurat, maka akan ditemukan bahwa yang menulis teks ini adalah manusia. Kelemahan maknanya sangat jelas. Nah, perbandingan fakta antara teks Al-Quran dengan Taurat yaitu fakta yang pertama, kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia itu bekerja untuk menunjukkan keberadaannya. Kitab-kitab itu juga bekerja untuk mengenalkan mereka akan sifat ketuhanan. Juga bahwa segala bagian di alam ini hanya bisa terjadi dengan kehendaknya atau kehendak Allah. Nah, bandingan dengan kisah yang terdapat dalam Al-Quran yang selalu menyebut nama Allah menjadi jelas kiranya bahwa tangan Allah yang menggerakkan penggerak dalam kisah ini. Dengan begitu, kisah ini semakin mengokohkan prinsip-prinsip pelopor pada pembacanya. Nah, fakta yang kedua yaitu terkait dengan orang yang menulis teks Taurat, ia pastilah seorang manusia, karena fokus perhatiannya tercurah pada penyebutan ayah Musa dan ibunya yang berasal dari kabilah Lawi yang menganut agama Yahudi. Sementara itu, teks yang ada di dalam Al-Quran pasti ditulis oleh zat yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Dia memulai kisah dengan menyebut atmosfer umum dan situasi yang mendukung kisah ini. Dia menyebut kondisi yang melingkupi Bani Israel sebelum kelahiran tokoh utama. Kisah ini, Musa alaihissalam, Fir'aun berkuasa atas mereka dan berusaha untuk menerapkan mereka. Ia membunuh semua anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan. Nah, yang selanjutnya yaitu Musa dalam Alkitab. Musa merupakan tipologi Kristus dalam Perjanjian Lama. Yesus selalu berada dalam kerumunan orang. Orientasinya senantiasa mengarah kepada belas kasihan terhadap orang banyak. Segala sesuatu yang Yesus lakukan, semuanya untuk khalayak ramai. Musa benar-benar belajar dari masa lalunya. Peristiwa buruk pasti memberikan hikmah dan pelajaran yang berharga bagi Musa. Paling tidak, keburukan atau kegagalan yang dilihat atau dialaminya telah menambah satu ilmu tentang cara-cara mengatasinya. Gambar diri Musa yang salah, perasaan tidak berharga dan tidak berdaya dapat sembuh dan pulih kembali dengan menerima diri apa adanya, atau penerimaan diri tanpa syarat dengan sungguh-sungguh mengampuni, memberi pengampunan tanpa syarat. Penghargaan diri yang benar yaitu dengan melihat diri segambar dan serupa dengan Allah, atau apa kata kitab tentang kita. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu Musa dalam Al-Quran. Di sini yang pertama saya ingin sedikit menjelaskan masa kecil Musa dalam Al-Quran, yang dimana dimulai dalam Quran surat Al-Qasas. Seorang ibu yang memiliki bayi bernama Musa khawatir dengan situasi keamanan di Mesir yang mengancam nyawa bayi laki-laki. Allah memberikan ilham kepada ibu Musa untuk menghanyutkan Musa secara aman dengan dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan ke sungai Nil. Ibu Musa diilhami agar tidak khawatir karena Musa akan kembali berada dalam pengawasannya dan kelak akan menjadi orang pilihan. Ketika terombang-ambing di sungai Nil, Musa ditemukan oleh perempuannya Fir'aun atau dayang-dayang istri Fir'aun dan istri Fir'aun sendiri. Begitu melihat Musa, istri Fir'aun merasakan ketertarikan yang sangat kuat. Ia meminta
kepada Firaun agar tidak membunuh bayi itu. Bahkan istri Firaun meminta kepada Firaun agar diperkenankan mengangkat Musa sebagai anaknya. Firaun tidak menyadari bahwa bayi yang ditakutinya justru kini menjadi anak kesayangan istrinya. Kemudian yang kedua ada Musa menjelang dewasa. Di suatu tempat di kota, Musa menemukan dua laki-laki, yaitu Bani Israel dan suku pribumi Kipti, sedang berkelahi. Musa menolong laki-laki Bani Israel sehingga orang Mesir itu mati. Musa menyesali tindakannya itu sebagai perbuatan setan. Musa pun bersembunyi. Keesokan harinya, Musa bertemu dengan orang Bani Israel yang kemarin dibantunya. Musa menghardik laki-laki Bani Israel itu, tetapi laki-laki itu menyalahkan Musa. Musa, apakah kamu mau membunuhku? Padahal kemarin kamu sudah membunuh orang. Kamu memang sewenang-wenang dan tidak menginginkan perdamaian. Tiba-tiba muncul seseorang yang memberitahunya agar segera meninggalkan kota. Musa meninggalkan Mesir. Ia terus berjalan jauh menuju daerah Madian. Tiada hentinya Musa berdoa memohon perlindungan Allah dari pejabat-pejabat Mesir yang tidak akan memberikannya begitu saja. Meskipun ia sendiri anak angkat Firaun, sebab orang yang dibunuhnya tanpa sengaja adalah orang Mesir asli. Di sebuah kawasan di Madian, Musa berhenti di suatu sumber air minum yang ramai dengan orang-orang menggembala ternak. Musa memperhatikan dua orang gadis yang sedang berusaha mengendalikan ternak-ternaknya. Musa melihat ada ganjil dengan dua gadis itu. Musa bertanya dan dijawab oleh kedua gadis tersebut, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala laki-laki itu selesai. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut usia." Musa merasa iba. Walaupun dalam keadaan payah, ia membantu kedua gadis itu lekas memberikan minum ternaknya. Setelah selesai, Musa kembali berteduh untuk beristirahat. Ia sendiri sebenarnya sebatang kara dan membutuhkan pertolongan. Musa berdoa kepada Allah. Tidak lama berselang, gadis yang ditolong Musa datang dan meminta Musa menemui ayahnya. Ia menemui bapak dua gadis itu yang tidak lain adalah Nabi Syuaib. Setelah beramah tamah sekedarnya, Musa mulai menceritakan siapa dirinya dan apa yang sedang terjadi menimpanya. Mendengar semuanya, Nabi Syuaib berkata, "Kamu tidak perlu takut. Kamu telah jauh dan selamat dari orang-orang yang zalim itu." Dua gadis putri Syuaib mengajukan usul kepada ayahnya agar memperkerjakan Musa karena ia pemuda yang kuat dan dapat dipercaya. Nabi Syuaib memiliki rencana bagus untuk Musa. Syuaib mendiskusikan rencana masa depan untuk Musa untuk menikahkan Musa dengan salah satu putrinya. Syaratnya harus bekerja kepada Nabi Syuaib selama 8-10 tahun. Musa agak keberatan dengan syarat waktu itu, tetapi ia merasakan niat baik Syuaib. Ia bersedia memenuhi syarat tersebut dengan Allah sebagai saksinya. Kemudian yang ketiga yaitu membebaskan Bani Israel dan menghadap Firaun. Musa dan Harun oleh Allah agar berbicara dengan lemah lembut agar Firaun bersedia mengikuti ajaran keduanya. Allah menjamin Musa dan Harun dengan pertolongannya sehingga keduanya tidak perlu khawatir menghadapi Firaun. Atas nama Rasulullah, keduanya menghadapi Firaun dan segera meminta agar Bani Israel membebaskan dari belenggu Firaun. Firaun heran atas tindakan Musa yang pernah diasuhnya dan kini berdiri untuk menentangnya. Firaun menganggap Musa tidak tahu balas budi. Namun, Musa tidak menyesal sebab menurutnya apa yang terjadi pada masa lalunya adalah kecelakaan dan kehilafannya. Musa menuduh dengan sinis kepada Firaun bahwa perhatian kepadanya yang melimpah dulu adalah kedok untuk menutupi kejahatan perbudakannya kepada Bani Israel. Firaun bertanya, "Siapakah Tuhan Musa dan Harun?" Musa menjawab, "Tuhan kami ialah Tuhan yang telah menciptakan alam raya ini lengkap dengan isi dan aturannya."
Firaun tergelak dan berteriak kepada orang-orang di sekelilingnya. Firaun menanggapi dengan angkuh, "Wahai kaumku, tidak ada Tuhan bagimu selain aku, Haman. Bakarlah untuk ke tanah liat, kemudian buatkan bangunan yang tinggi supaya aku dapat melihat Tuhan Musa. Aku benar-benar yakin bahwa dia pendusta." Musa tetap mempersuasi Firaun agar beriman kepada Allah, tetapi Firaun tidak percaya dan mengancam Musa. Nabi Musa terus berupaya meyakinkan Firaun dengan bukti-bukti mukjizat, namun Firaun tetap tidak bergeming. Bahkan Firaun menuduh Musa hendak melakukan tindakan kudeta terhadap Firaun. Firaun tidak mau kehilangan muka dan menantang Musa menentukan waktu untuk menggelar adu kekuatan antara Musa dengan Firaun. Musa menerima tantangan itu. Akan tetapi, bukan Firaun sendiri yang menghadapi Musa, melainkan tukang sihir bayaran. Musa mengecam sikap pengecut Firaun ini. Firaun membela diri dan kembali merunding Musa benar-benar akan mengkudeta dirinya. Firaun menjanjikan hadiah istimewa bagi ahli sihir bila dapat mengalahkan Musa. Musa menantang ahli sihir Firaun, sekaligus para tukang sihir itu mendemonstrasikan kekuatannya berupa tali dan tongkat yang dilemparkan menjadi binatang yang merayap dengan cepat ke arah Musa. Demo itu membuat Musa gentar. Allah menguatkannya untuk maju. Dengan gegas, Musa melempar tongkatnya menjadi ular besar yang melahap binatang sihir itu. Tak ayal, tukang-tukang sihir Firaun terperanglah dan mengaku takluk kepada Musa. Mereka menyatakan beriman kepada Allah. Firaun geram dengan tindakan tukang sihirnya. Ia mengancam mereka dengan potongan tangan dan salib di pangkal pohon kurma. Firaun mengumbar serapahnya bahwa siksanya lebih pedih dari siksa yang diancamkan Musa. Ternyata para tukang sihir itu mantap dengan pilihan keyakinannya karena meyakini bukti yang ditunjukkan Musa. Sepak terjang Musa yang fenomenal membuat cemas pejabat Firaun. Mereka mengagitasi Firaun agar mengambil langkah untuk menjaga wibawa Firaun. Firaun menurunkan perintah untuk membunuh semua anak laki-laki keturunan Bani Israel. Perintah pembersihan ini merupakan bentuk kegeraman Firaun karena pernah mengasuh Musa saat bayi dan kini menentangnya. Mengamati ancaman yang mengincar diri dan kaumnya, Musa menguatkan mental kaumnya. Tetapi Bani Israel di Mesir justru berpandangan kedatangan Musa memperburuk keadaan. Musa tidak menyerah untuk menyemangati kaumnya. Azab Allah kepada Firaun mulai diturunkan. Kemarau panjang membuat Mesir kekurangan pangan. Azab ini justru memberikan kesempatan kepada Firaun dan orang-orang di Mesir untuk mempersalahkan Musa. Hingga azab berikutnya diturunkan berupa topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Rupanya, bencana ini membawa perubahan sikap. Orang-orang kafir Mesir meminta kepada Musa untuk dimohonkan kepada Allah agar bencana itu hilang. Setelah itu mereka akan mematuhi Musa, tapi ketika bencana azab itu dihilangkan, mereka ingkar janji. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu misi pembebasan Bani Israel dari cengkeraman Firaun. Nabi Musa dan Nabi Harun menjumpai Firaun dan memohon kepada penguasa Mesir itu untuk mengizinkan orang-orang Israel pergi beribadah di tengah gurun yang jarak tempuhnya 3 hari dalam rangka berkurban kepada Allah. Firaun tidak memenuhi permintaan itu. Ia mencemooh siapakah Allah yang harus didengarnya itu sehingga ia harus melepaskan Bani Israel. Firaun tersinggung dengan tindakan Musa. Ia langsung memerintahkan pencabutan penyediaan jerami sebagai bahan bakar pembuat bata kepada orang-orang Bani Israel, tetapi meminta agar mereka tetap memenuhi target batu bata yang harus dibuat seperti ketika Bani Israel dibantu pasokan jerami sebelumnya. Akibatnya, Musa dipersalahkan oleh kaumnya. Ia dinilai tidak membantu apapun, bahkan menambahkan beban berat. Musa mengeluh kepada Allah karena Bani Israel tidak menaruh kepercayaan kepadanya. Tidak ada jalan lain bagi Musa. Ia harus meyakinkan Firaun sebagai utusan Tuhan yang sebenarnya. Mukjizat Tuhan ditunjukkan kepada Firaun berupa tongkat
ajaib menjelma ular dan melahap ular-ular ahli sihir Firaun ini. Tetapi ini tidak cukup karena Firaun keras kepala. Silih berganti, mukjizat berupa bencana diturunkan seperti tongkat ajaib, merubah semua sumber air di Mesir menjadi darah. Semua sumber air dipenuhi katak, debu menjadi nyamuk yang memenuhi seluruh wilayah Mesir. Sampah bara, hujan es, guruh dan kilat api. Hingga serbuan belalang yang memekat di seluruh dataran Mesir menghabiskan tidak saja tanaman tetapi juga pepohonan. Namun Firaun tidak juga bergeming untuk mengekang Bani Israel. Sesekali saja ketika bencana-bencana itu berkepanjangan, ia mengizinkan Musa dan Bani Israel keluar untuk beribadah. Begitu bencana usai, Firaun kembali menindas Bani Israel. Ya, lanjut. Di sini yang kelima itu ada Exodus dari Mesir. Firaun tidak jenak dengan Musa. Ia berencana mencelakai Musa kembali dan mengusir orang-orang Bani Israel. Ia menyampaikan rencananya itu kepada para pembesar. Firaun tidak mau dirinya dipencundangi oleh Bani Israel. Firaun bersiap dengan mengumpulkan tentara-tentara terbaiknya untuk menumpas Musa dan Bani Israel. Allah memerintahkan Musa dan Bani Israel untuk pergi keluar dari Memphis pada malam hari. Mendengar Musa meninggalkan kota pada malam hari, Firaun dan pasukannya bergerak untuk menyusul mereka. Rombongan Musa dapat disusul pasukan Firaun ketika matahari mulai terbit di sebuah pinggiran sungai Nil. Nabi Musa memenangkan kaumnya. Nabi Musa diperintahkan Allah memukulkan tongkatnya ke arah lautan. Seketika lautan menjadi terbelah dua, membentuk jalur menyeberangan. Air di kedua sisi belahan itu seperti gunung yang besar. Dalam rasa takjub, rombongan Nabi Musa melewati belahan itu dengan cepat hingga ke seberang. Sedangkan Firaun dan tentaranya berusaha menyusul masuk ke dalamnya. Akan tetapi, Firaun dan tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Keberadaan Bani Israel di Mesir sejak masa Nabi Yusuf berakhir di masa Nabi Musa. Ya, yang terakhir ini ada materi Exodus yang syarat polemik. Kebebalan Firaun mulai diakhiri dan Tuhan menjanjikan kemurahan hati bagi Bani Israel. Semua anak sulung orang-orang Mesir, termasuk anak-anak sulung binatang di Mesir, mati mendadak. Orang-orang Mesir panik. Mereka memenuhi apapun yang diinginkan orang-orang Israel, termasuk emas, perak, kambing, sapi, dan kain. Jika Bani Israel segera meninggalkan Mesir, kurang lebih 600.000 orang Bani Israel meninggalkan Mesir dengan cukup bekal. Firaun sendiri tidak tahu mengenai hal ini. Berakhirlah keberadaan Bani Israel di Mesir selama 430 tahun. Dituturkan bahwa Musa meninggalkan negeri itu dengan amarah yang berkobar. Allah tidak mengarahkan Bani Israel ke arah Palestina yang jaraknya lebih dekat, sebab Bani Israel tidak siap menghadapi resiko dan lemah mental. Mereka dituntun memutar di padang gurun menuju Laut Teberau. Begitu laporan diketahui, Bani Israel telah meninggalkan Mesir. Firaun menyesal melepaskan Musa dan Bani Israel begitu saja. Firaun dan tentaranya mengejar Bani Israel, dan hampir saja dapat menyusul rombongan besar Bani Israel yang ketakutan. Namun, Musa berhasil menyelamatkan kaumnya dari kejaran Firaun dengan mukjizat tongkat yang membelah laut sehingga Bani Israel selamat dan Firaun tenggelam. Ya, sekian pemaparan dari materi kelompok 5. Apabila ada kritik dan saran, kami persilahkan. Kemudian untuk sesi tanya jawab juga kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.